Xiangwan, putri sulung keluarga Xiang. Terdakwa Xiangwan, apakah Anda memiliki hal lain untuk dikatakan? Saya bahkan tidak keluar malam itu. Bukan saya yang menabraknya. Berdasarkan satu kalimatmu, bahwa kau tidak keluar, kau bisa membersihkan dirimu dari kejahatan pembunuhan berencana. Su Tingjuan, suami Xiangwan, ketua perusahaan Su. Itu Tuan Chu. Tuan Chu, kenapa Anda di sini? Tingjuan, kenapa kamu di sini? Kau melakukan begitu banyak hal pada Qingran. Hal-hal yang keterlaluan seperti itu. Kau bertanya mengapa aku di sini? Saya tidak melakukannya. Masih mengelak. Menyuap besar-besaran untuk menghancurkan bukti, untuk menghilangkan kejahatan. Apalagi yang tidak bisa kau lakukan, Xiangwan. Kau, keluarga Xiang, tidak bisa lakukan? Mereka benar-benar berani melakukan ini. Itu terlalu kejam. Tidak. Tidak mungkin. Mereka tidak mungkin melakukan itu. Kamu sudah mematahkan kakiku demi Jiang Qingran. Sekarang, demi mengirimku ke penjara. Kamu bahkan bisa menggunakan metode serendah itu, seperti menjebak. Apakah kamu lupa? Aku istrimu. Istri. Apakah kamu pantas mendapatkannya? Sekarang buktinya sudah meyakinkan. Akui kesalahanmu. Ini jalan keluar terakhirmu. Saya tidak melakukannya. Saya tidak akan mengaku. Ibu Xiangwan. Mama, kakak sudah pergi membeli obat khusus itu. Kamu akan segera sembuh. Terdakwa Xiangwan, apakah Anda memiliki hal lain untuk dinyatakan? Saya mengaku. Saya yang menabrak Jiang Qingran dengan mobil. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu, Su Tingjuan. Semuanya akhirnya berjalan sesuai keinginanmu. Nama saya Xiangwan. Dulu, saya adalah yang sangat mulia, putri sulung keluarga Xiang. Namun karena pernikahan yang salah, saya dipukuli dan cacat oleh suami saya, serta dijebak dan dipenjara oleh seorang selingkuhan. Saya menjadi pembunuh yang dibenci semua orang. Su Tingjuan, jika saya bisa memilih lagi, saya tidak akan pernah jatuh cinta padamu lagi. 3 tahun kemudian. Nomor 8756. Setelah Anda keluar, patuhi hukum. Jadilah orang baik. Mohon, pengantin pria dan wanita, tukar cincin. Jiang Yuping, tuan muda tertua keluarga Jiang. Xiangwan, Kamu duduklah. Anda sudah keluar dari penjara. Apa? Jiang Qingran. Saya tidak mati di penjara. Apakah kamu kecewa? Bukan itu maksud saya. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang harus dilakukan?
pernikahan mantan suamiku. Saya, sebagai mantan istri, tentu saja, saya harus datang untuk mengirim hadiah. Ting Chuan, ini adalah pernikahan kita. Bagaimana bisa dia? Kamu bosan hidup. Su Ting Chuan, kamu dan Jiang Qingran tidak hanya berkolusi untuk menjebak saya, tetapi juga membunuh ibu saya. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan membiarkanmu lolos dari hukuman. Apakah kamu sudah lupa? Di pengadilan tahun itu, kamu mengakui kejahatanmu sendiri. Itu karena Jiang Qingran menggunakan nyawa ibu saya untuk mengancam saya. Xiang Wan, apa yang Anda bicarakan? Ibu Anda meninggal karena kanker. Apa hubungannya dengan saya? Jika kamu tidak menahan dosis terakhir obat khusus itu, bagaimana mungkin ibu saya meninggal? Apakah Xiang Wan tidak bersalah? Tapi kaki Nona Jin patah. Harga ini terlalu tinggi. Jika ini benar, maka Nona Jiang terlalu kejam. Itu konyol. Xiang Wan, Mama, kamu menyakiti putriku. Kaki lumpuh tidak cukup. Hari ini adalah pernikahannya, hari yang bahagia. Kamu masih datang untuk menjelek-jelekan putriku? Apakah keluarga Jiangku mudah diintimidasi? Aku akan melawanmu. Mama. Xiang Wan, ini bukan tempatmu untuk datang. Cepat pergi jika tidak ingin menimbulkan masalah. Saya akan pergi. Tinggal di sini sedetik lagi. Saya merasa jijik. Namun sebelum pergi, saya akan mempublikasikan kebenaran. Masuk. Siapa dia? Pengemudi tabrak lari dari kecelakaan mobil itu. Orang yang benar-benar menabrak Jiang Qingran. Saya dibius dan pingsan hari itu. Ketika saya bangun, kecelakaan mobil sudah terjadi. Itu Nona Jian. Dia meminta saya untuk menyebabkan kecelakaan mobil itu dan kemudian menjebak Nona Jian. Setelah kecelakaan mobil itu, saya menempatkan Nona Jian dipindahkan ke kursi pengemudi. Kemudian, saya segera melarikan diri. Ini semua, Nona Jiang menginstruksikan saya untuk melakukannya. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Saya sama sekali tidak mengenal Anda. Ting Chuan, dia memfitnah saya. Hanya berdasarkan beberapa yang tidak dikenal. Saksi muncul entah dari mana. Kamu pikir kamu bisa membatalkan kasus ini, Xiang Wan? Apakah kamu pikir semua orang bodoh? Su Ting Chuan, saya tidak menyangka kamu masih begitu mempercayainya. Xiang Wan, sampai kapan Anda akan terus memfitnah saya? Saya sudah menari sejak kecil. Semua orang tahu, sepasang kaki bagi seorang penari. Apakah Anda tahu betapa pentingnya itu? Siapa yang akan melumpuhkan diri sendiri hanya untuk mencelakai orang lain? Qingran. Ting Chuan, Anda dulu mengatakan saya paling cantik saat menari. Tapi sekarang, saya tidak bisa menari lagi. Saya hanya seorang cacat. Tidak apa-apa. Ting Chuan, apakah kamu hanya akan membiarkan orang jahat merajalela di pernikahan? Sebelum menikahi Qingran, apa yang kamu janjikan padaku? Xiang Wan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Minta maaf kepada Qingran. Lalu inyahlah. Mengapa saya harus meminta maaf? Kalian semua buta. Penjaga, Lepaskan saya. seret dia pergi. Lepaskan saya. Jika kamu tidak pergi, aku tidak akan bersikap sopan. Su Ting Chuan, apakah kamu benar-benar tahu orang seperti apa wanita yang kamu cintai ini? Sebenarnya tanda tanya. Kebenaran ada di pulpen perekam ini. Ting Chuan, jika dia punya bukti, mengapa dia tidak membawanya keluar dalam 3 tahun ini? Mengapa dia harus menunggu sampai hari pernikahan kita? Saya pikir dia hanya di sini untuk membuat masalah. Ya, Nona Xiang ini mungkin cemburu dan sengaja mencoba menyabotase segalanya. Saya pikir itu juga mungkin. Jiang Qingran, jika kamu benar-benar tidak bersalah, mengapa kamu tidak berani membiarkan rekaman ini diputar? Apakah kamu takut? Jika tidak ada yang kamu sebut kebenaran di pena perekam ini, Jika tidak ada apa-apa,
Bunuh saya, mutilasi saya. Terserah kamu. Nora, sesuai dengan instruksi Anda, pengawasan mobil di sepanjang jalan telah semua diatur. Bagus sekali. Setelah selesai, saya akan memberimu 200.000 lagi. Jiang Qingran, kali ini saya ingin kamu mati. Tidak, rekaman ini. Bukankah ini suara Xiang Wan? Dia mencoba menjebak Nona Ji. Sudah jelas bahwa dia ingin membunuh Nona Ji. Ini terlalu kejam. Xiang Wan, apakah ini yang kamu sebut kebenaran? Ini bukan rekaman saya. Ini palsu. Saya tahu Anda tidak akan mengakuinya. Ini adalah catatan transfer yang saya tinggalkan. Tuan Su, Nona Jian. Saya benar-benar dipaksa melakukan ini. Anda harus membela saya. Bukan begitu. Itu kamu menyuapnya. Sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, Anda masih memfitnah saya. Meskipun Anda cemburu karena saya menikah dengan Chu Tingjuan, Anda seharusnya tidak mencelakai saya lagi dan lagi. Kamu masih berbohong? Cukup, Xiang Wan. Kesabaranku terbatas. Sandiwara ini berakhir di sini. Seret dia pergi. Su Tingjuan, kamu akan menyesali ini. Kamu pasti akan menyesalinya. Biarkan pernikahan berlanjut. Su Tingjuan, Xiang Wan. Ini semua salah Anda sendiri yang menyebabkan ini. Apa yang kamu lakukan? Melakukan apa? Tentu saja, kami mencari Anda. Tuan Su menginstruksikan kami untuk menjaga Anda dengan baik. Tunggu. Menunggu apa? Kakak, karena kamu ingin bermain. Kalau begitu aku akan bermain denganmu. Tapi, tidakkah kau ingin sedikit lebih bersenang-senang? Apa maksud Anda? Kalian bertiga, keluar dari sini. Tuan Su, Soete bulan madu Anda dengan Nona Jian ada di sini. Saya ingin tahu bagaimana rasanya putri sulung keluarga Xiang. Rasanya, setelah kakak selesai, bukankah itu giliran Anda? Aku datang, cantik. Lepaskan aku. Tidak, tidak, tidak. Jangan bunuh saya. Tuan Su, selamatkan saya. Wanita ini, dia gila. Dia ingin membunuh saya. Biarkan aku keluar, atau aku akan membunuhnya. Kamu pikir hidup seseorang yang tidak penting masih bisa mengancamku? Korporasi Shu saat ini sedang mencari pendanaan untuk IPO-nya. Kan, kau tidak ingin menimbulkan masalah di saat seperti ini, kan? Seberapa besar gelombang yang kamu pikir bisa kamu buat? Tentu saja, aku sendiri tidak cukup. Tapi, bagaimana dengan siaran langsung ke seluruh internet? Segala sesuatu yang terjadi di sini hari ini, semua orang akan tahu. Aku hanya bertindak membela diri. Jika seseorang meninggal di sini, itu karena Su Tingjuan memaksa mereka sampai mati. Xiang Wan, aku tidak menyangka kamu akan belajar beberapa hal setelah menghabiskan 3 tahun di penjara. Kau memaksaku melakukan ini. Nona Xiang, jangan impulsif. Kita bisa membicarakannya. Cepat matikan siaran langsungnya. Tentu, biarkan aku pergi. Jika kamu berani keluar dari pintu itu, Xiang Qingshan akan masuk penjara. Apa yang telah kau lakukan pada ayahku? Aku belum melakukan apapun padanya. Semua utang keluarga Xiangmu 80% dipegang oleh Su Corporation. Itu tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Tingjuan, kau... Xiang Wan, hanya dengan satu kata dariku, keluarga Xiang akan lenyap seperti asap, hilang bersama angin. Ayahmu dan kakakku telah memperlakukanmu dengan baik. Ini semua karena kamu sendiri yang menyebabkannya. Sepertinya tahun-tahun di penjara ini belum mengajarimu untuk bertobat. Kalau begitu mari kita ganti tempatnya dan menebus dosa-dosamu dengan benar. Bawa dia ke klub mimpi. Ya, Tuan Su. Su Tingjuan, apakah kau sangat mencintai Jiang Qingran? Seandainya aku tahu kau sangat mencintainya, aku seharusnya tidak menikahimu sejak awal.
Jiang Qingran. Apa yang sedang kau coba lakukan? Lepaskan aku, lepaskan aku. Anda merusak pernikahan saya. Anggur pernikahan, kita setidaknya harus minum segelas, kan? Lepaskan aku, lepaskan aku. Mengapa kalian semua tidak menawarkan? Nona Xiang kita bersulang. Song Qiao, tunangan Jiang Yubin. Minum, habiskan. Minumlah dengan cepat. Buka mulutmu lebar-lebar dan habiskan. Hanya ini yang kamu punya. Kamu benar-benar tidak berguna. Xiang Wen, lihatlah Anda sekarang. Anda bahkan tidak memiliki jejak. Kejayaan keluarga Nona Xiang. Nona Xiang dari keluarga Xiang. Datang ke toko untuk bekerja sebagai pelayan. Tidak menganggap dirinya mulia. Setidaknya aku pernah berjaya. Tapi bagaimana denganmu? Kau hanya seorang yatim piatu yang diadopsi oleh keluarga Jiang tanpa Su Tingchuan. Kau bukan apa-apa. Diam. Apa? Apakah aku menyentuh titik lemah, berusaha mati-matian untuk menikahi Su Tingchuan? Apakah kau mencintainya? Atau status dan kekuasaannya? Apa maksudnya itu? Xiang Wan, Anda memiliki lidah yang tajam. Tapi saya bertanya-tanya, jika Anda kehilangan lidah itu, apakah Anda masih bisa setajam itu? Tahan dia. Apa yang akan kau lakukan? Lepaskan aku. Nona Jian, Anda biasanya terlihat begitu lembut dan baik hati, tetapi saya tidak menyangka Anda begitu kejam. Anda benar-benar akan memotong lidah saya. Xiang Wan, ini semua salahmu sendiri. Jiang Qingran, kau sangat malu sampai marah. Apakah kau takut bahwa Su Tingchuan akan tahu bahwa kau bukan penyelamatnya? Apa yang Anda bicarakan? Kalung ini sama sekali bukan milikmu. Xiang Wan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kalung ini jelas merupakan tanda antara Qingran dan Tuan Chu. Sebuah tanda. Jika Su Tingchuan tahu bahwa kau palsu, apakah menurutmu dia masih akan melindungimu seperti ini? Diam. Apalagi yang Anda tahu? Aku tahu. Siapa pemilik kalung ini? Siapa dia? Kemarilah. Aku akan memberitahumu. Qingran. Idiot. Kejar dia. Siapa yang mengejarnya? Saya akan memberinya 500.000. Manajer umum Su. Lari. Masih lari? Kalian hanya melakukan hal-hal demi uang. Tidak perlu mempertaruhkan nyawa kalian demi orang lain. Apakah kau percaya? Jika sesuatu terjadi hari ini, Jiang Qingran pasti akan membuatmu menanggung kesalahannya. Meskipun kita masuk penjara selama beberapa tahun, 500.000 sepadan. Xiang Wan. Bagaimana kau bisa ada di sini? Apa kau baik-baik saja? Hati-hati. Apa kalian semua buta? Kalian bahkan tidak mengenaliku, Tuan Muda. Kakak, mengapa Anda di sini? Qingran, aku tahu kau membenci Xiang Wan. Tapi penjara yang seharusnya dia masuki, dia sudah masuk. Apalagi yang kau inginkan? Yo Bin, Qingran adalah adikmu. Bagaimana bisa kau melindungi seorang wanita? Urusan keluarga Jiang kami, tidak butuh orang luar ikut campur. Orang luar, aku? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak perlu. Tuan Muda Jiang, kemana Anda berencana membawa orang-orang saya? Orang-orangmu? Su Tingchuan. Apa kau sudah lupa? Kalian sudah bercerai. Apa? Baru setengah bulan di sini, dan kamu bahkan tidak tahu cara menyambut tamu? Tuan Su, selamat malam. Kakak, Xiang Wan sekarang seorang nyonya rumah di klub mimpi. Seorang wanita penghibur? Apa ini benar? Benar. Tuan Muda Jiang, tolong lepaskan aku. Kau hanya membuang dirimu sendiri. Apakah tidak ada yang mengajarimu? Jika kamu menyinggung Clint, bagaimana seharusnya kamu meminta maaf? Maafkan aku, Tuan Muda Jiang. Tolong maafkan aku.
Su Tingchuan, jangan keterlaluan. Xiang Wan bangun. Su Tingchuan? Kau tidak benar-benar berpikir Jiang Qingran adalah orang yang menyelamatkan hidupmu saat itu, kan? Hanya karena sebuah kalung, kau begitu yakin bahwa orang yang menarikmu keluar dari danau beku saat itu adalah dia. Su Tingchuan, kau tidak hanya buta, tapi juga konyol. Mengapa kamu mengatakan itu? Karena kalung ini adalah milikku, Xiang Wan. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Ini adalah apa yang orang tua kandung saya tinggalkan untuk saya sebagai kenang-kenangan. Kenang-kenangan, kalung ini bernilai jutaan. Jika kau punya kalung di tangan, apakah kau masih akan dikirim ke panti asuhan? Ini adalah kenang-kenangan yang ditinggalkan orang tua saya untuk saya. Bagaimana mungkin saya menukarnya dengan uang? Tingchuan, saya bersumpah demi Tuhan, semua yang saya katakan adalah benar. Xiang Wan. Bahkan sekarang, kamu yang berbohong. Dia berbohong. Kalung ini adalah saat aku berusia 16 tahun. Orang tuaku secara khusus meminta seseorang membuatnya khusus untukku. Terserah apa katamu. Menurut ini, aku akan bilang itu milikku. Itu adalah pusaka keluargaku. Xiang Wan, kau bilang kalung itu milikmu. Bukti apa yang kau punya untuk membuktikannya? Tentu saja, aku tahu. Bagian dalam kalung ini terukir namaku. Itu karakter Wan. Apakah kau berani melepas kalung itu? Tunjukkan pada semua orang. Jiang Qingran, apa kalung itu benar-benar milikmu? Kakak, apakah Anda tidak percaya pada saya? Tapi Anda percaya pada orang luar? Xiang Wan, Anda selalu mencoba mengambil segalanya dari saya sejak kita kecil. Sekarang, bahkan satu-satunya kenang-kenangan yang ditinggalkan orang tua saya untuk saya. Anda ingin merebutnya? Siapa sebenarnya yang mencoba mengambil barang milik orang lain? Apa? Kau tidak berani melepasnya dan menunjukkannya kepada semua orang? Apa kau merasa bersalah? Xiang Wan, bagaimana jika kalung ini tidak memiliki ukiranmu? Tidak mungkin. Baiklah. Jika tidak, kamu akan berlutut di sini sampai Jiang Qingran memaafkanmu. Baiklah. Xiang Wan, lihatlah baik-baik huruf apa yang terukir di atasnya. Ini jelas nama Qingran. Bagaimana ini bisa menjadi karakteran? Cukup. Karakter apa yang terukir di kalung ini? Aku sudah mengkonfirmasinya sejak lama. Kamu masih ingin bertindak cerdik? Bukan seperti ini. Dia pasti telah memanipulasinya. Kamu masih mencoba berdebat? Su Tingchuan, apakah di hatimu tidak peduli apa yang kukatakan? Kau hanya percaya Jiang Qingran. Berdasarkan kamu ingin membandingkan diri dengan Qingran? Apakah kamu pantas? Xiang Wan, aku benar-benar tidak menyangka bahwa sudah 2 tahun dan kau masih sibuk dengan pria yang sama. Dia menyuruhmu melakukan sesuatu dan kau melakukannya. Apa kau anjingnya? Su Tingchuan, jika menyiksaku dan mempermalukanku adalah tujuanmu mengirimku ke sini, maka aku akan melakukan sesuai keinginanmu. Tapi aku tidak akan mengaku kalah. Aku harus tetap di sini dan mencari tahu semua kebenarannya. Xiang Wan, bagaimana keadaannya? Nona Xiang, ini adalah pilek yang menyebabkan demam tinggi. Akan baik-baik saja ketika demamnya turun. Bangun, jangan mati. Cepat bangun. Bangun. Bagaimana kabarmu? Apa kau baik-baik saja? Aku tidak membunuh siapapun. Bukan aku. Bukan aku. Su Tingchuan, apa yang kau lakukan? Kamu demam. Kamu perlu istirahat. Bukankah seharusnya kau senang aku mati? Sekarang, kau hanya meneteskan air mata buaya. Apa yang kau pura-purakan? Bagaimana kamu mendapatkan tanda lahir di bahumu itu?
Tanda lahir? Tentu saja, tanda lahir adalah sesuatu yang aku lahirkan dengannya. Apa urusanmu? Lepaskan dan biarkan aku melihat. Apa kau gila? Aku tidak menyuruhmu pergi. Lepaskan aku. Benar-benar dia. Su Tingchuan, kau bajingan. Orang yang menyelamatkanku di danau es 10 tahun lalu. Apakah itu kamu? Bagaimana jika aku bilang ya? Zhu Tingchuan, keluar sini. Tuan Muda Jiang, Anda tidak bisa masuk. Xiang Wan. Tuan Muda Jiang, jika Anda terus seperti ini, saya harus bersikap tidak sopan. Menyingkirlah. Kehadiran Tuan Muda Jiang pasti berarti sesuatu yang mendesak. Zhu Tingchuan, jangan bicara omong kosong padaku. Di mana Xiang Wan? Apa yang sudah kau lakukan padanya? Dia sedang beristirahat. Aku akan membawanya pergi sekarang juga. Kamu tidak bisa membawanya. Apa maksudmu, Zhu Tingchuan? Bahkan jika dia benar-benar yang menabrak King Ran, dia sudah dipenjara dan kakinya lumpuh. Hidupnya hampir hancur total olehmu. Apa itu belum cukup? Bagaimana lagi kau ingin menyiksanya? Ini antara dia dan aku. Itu bukan urusanmu. Aku tidak ingin membuang kata-kata denganmu. Aku harus membawanya pergi hari ini. Ini buruk, ini buruk. Nona Xiang sudah pergi. Xiang Wan. Xiang Wan, apakah kamu mencoba mati? Pegangan yang erat, naiklah. Dasar bajingan. Jangan panggil saya ayah. Saya tidak punya anak perempuan seperti Anda. Anda membunuh ibumu. Apakah Anda harus membunuh semua orang? Apakah Anda puas? Kakimu lumpuh dan ibu tidak bisa hidup kembali. Bahkan kerabat terdekatmu tidak percaya padamu. Xiang Wan, apa gunanya kau melakukan semua ini? Xiang Wan. Xiang Wan. Xiang Wan, aku tahu kau masih marah. Aku minta maaf. Kualifikasi apa yang dimiliki pendosa sepertiku untuk membuat Tuan Muda Jiang meminta maaf padaku? Xiang Wan, aku tahu Mama dan Song Qiaoku. Mereka sudah keterlaluan. Ibuku sudah meninggal. Dan mereka masih menghinanya seperti itu. Jika itu kau, bisakah kau menerima permintaan maaf mereka? Aku hanya ingin Tuan Muda Jiang untuk menjauh dariku di masa depan. Anggap saja ini sebagai bantuan untukku. Tolong jangan mencariku lagi. Xiang Wan. Xiang Wan. Jiang Yubin. Jiang Yubin, ada apa? Ada apa? Aku baik-baik saja. Bodoh sekali. Bagaimana jika kamu tertabrak dan terbunuh mobil? Jangan menangis. Kamu akan jelat jika terus menangis. Yobin. Yobin. Bangun, jangan menakutiku. Yobin, apakah ada yang bisa menyelamatkannya? Yobin. Su Tingchuan, tolong selamatkan dia. Xiang Wan, dia telah memutuskan hubungan dengan keluarga Jiang. Aku tidak punya kewajiban untuk menyelamatkannya. Aku mohon padamu. Memohon padaku untuknya. Anggap saja. Demi aku menyelamatkanmu 10 tahun yang lalu. Tolong selamatkan dia. Aku mohon padamu. Xiang Wan, apakah kau begitu peduli padanya? Aku mohon padamu. Pergi. Tidak, turunkan aku. Turunkan aku. Presiden Xi, bagaimana dengan Tuan Muda Jiang? Buang dia ke gunung. Beri makan dia ke anjing. Tuan Muda, makanan Anda sudah siap. Anda bisa pergi makan sekarang. Siapa yang mengizinkanmu keluar? Bukankah Tuan Muda mengatakan,
agar kau tetap di kamarmu. Kamu punya penyakit lambung. Makan tepat waktu lebih cepat daripada minum obat. Apa yang Tuan Muda lakukan bukan urusanmu. Pergi, pergi. Sejak kapan keluarga Su mulai diurus oleh pelayan sepertimu? Keluar. Ya. Bagaimana kau tahu aku menderita gastroenteritis? 3 tahun pernikahan. Tidak sulit memahami hal-hal ini. Kenapa? Takut aku meracuni kamu. Itu bubur. Siapa yang memintamu memasak bubur? Ada apa dengan bubur? Apa kamu gila? Keluar. Tuan Muda tidak pernah minum bubur. Wanita ini mencoba mencari muka, bahkan tidak menggunakan otaknya. 20 tahun lalu, Ibu Su Tingcuan. Presiden Zhu baru saja mengetahui beberapa berita. Tanda lahir di tubuh Nona Xiang itu ada masalah dengannya. Bersulang. Su Jinyan, tuan muda kedua keluarga Su. Angin apa yang membawamu ke sini? Tamu langka. Kakak ipar. Jangan panggil aku kakak ipar, Su Tingcuan, dan aku sudah bercerai. Aku di sini untuk menemuimu hari ini, karena aku ingin bertanya tentang kecelakaan mobil 3 tahun lalu. Tentu. Tapi lihat, hari ini ada pesta kolam renang. Saya tidak peduli apa yang ingin Anda tanyakan. Anda harus berganti pakaian ini. Bentuk tubuh kakak ipar. Saya selalu menantikannya. Tuan muda kedua, kau benar-benar mesum. Apa bagusnya bentuk tubuhnya? Aku tidak di sini untuk pesta. Cincin berlian ini bernilai 2 juta. Siapapun yang mengambilnya, dia yang dapat. Bukan Anda. Xiangwan, apa maksudmu? Saya tidak memprovokasi Anda, kan? Datang untuk merusak pesta? Aku ingin kamu memberitahuku kebenaran tentang kecelakaan mobil 3 tahun lalu. Apa untungnya bagi saya untuk membantu Anda? Su Tingcuan selalu menganggap duri dalam dagingnya. Begitu dia benar-benar mewarisi Su Corporation, hari-hari baikmu akan berakhir. Tapi selama kamu membantuku menyingkirkan Su Tingcuan, Su Corporation akan menjadi milikmu sepenuhnya. Apa yang ingin Anda ketahui? Aku ingin tahu, 3 tahun lalu, kamu memintaku untuk membahas bisnis setelah meninggalkan ruang pribadi. Aku tidak ingat apa-apa. Apa sebenarnya yang terjadi malam itu? Tentu saja Anda tidak ingat apa-apa. Karena seseorang menaruh obat di makanan Anda. Orang yang membius Anda adalah... Siapa itu? Siapa orang yang membiusku? Ini saya. Saya yang menjebak Anda. Tentu saja, saya yang membius Anda. Xiangwan, kenapa kamu masih belum mengerti juga? Kakak ipar, mengapa Anda sangat terlambat? Jadi, kalian semua bersekongkol. Ada apa? Terkejut? Jadi, dulu, atas nama Su Corporation, kamu yang membeli obat khusus itu. Kalian bekerja sama untuk membunuh ibuku. Kakakmu, Xiang Chen, berlutut di depanku waktu itu. Memohon dengan putus asa seperti anjing. Memohon padaku untuk menyelamatkan ibumu. Coba tebak apa yang kulakukan? Aku melakukannya di depannya. Menghancurkan obat khusus itu. Jiang Qingran. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Tolong. Apa yang kau lakukan? Tingcuan, kakiku sakit sekali. Tingcuan. Su Tingcuan. Apa kamu tahu?
Jiang Qingran berkolusi dengan Su Jinyan. Berapa banyak hal kotor yang telah dia lakukan di belakangmu? Nona Xian? Jelas itu Anda datang ke pesta kolam renang saya, mengatakan Anda ingin mencari kerjasama dengan saya. Kakak, dia bilang dia ingin menjatuhkanmu. Tidak seperti ini. Aku tidak tertarik dengan apa yang mereka katakan. Aku justru ingin bertanya padamu, apa yang telah kau lakukan? Tanda lahir ini, bagaimana bisa persis sama denganku? Apa yang sama dengan milikmu? Ting Chuan, lihat, bukankah ini persis sama denganku? Xiang Wan, demi meniruku, kamu bahkan memasukkan satu tanda lahir yang persis sama. Aku menirumu. Terakhir kali. Kamu ingin meniru penyelamat hidup Ting Chuan, mengaku kalungku sebagai milikmu. Sekarang, kamu bahkan memasukkan tanda lahir yang persis sepertiku. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Xiang Wan, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Bagaimana kau mendapatkan tanda lahir ini? Kamu masih meragukanku. Su Ting Chuan, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Mereka semua satu komplotan. Sudah sampai titik ini. Dan kamu masih mencoba berdebat. Baiklah, kamu tidak mau mengaku. Kalau begitu aku akan membawa itu. Cukup. Kau masih mencoba berdebat. Aku lihat kau benar-benar tidak meneteskan air mata sampai kau melihat peti mati. Bawa orang itu kemari. Tuan Su. Katakan semua yang kau tahu. Ya, Nona Xiang mengambil foto ini dan pergi ke toko saya. Dia bilang dia ingin membuat tato yang persis sama dengan tanda lahir ini. Apa yang kamu katakan? Aku sama sekali tidak pernah ke sana. Toko tato apa? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Nona Xian, bagaimana Anda bisa menyangkal semuanya? Saat itu, Anda berulang kali mengatakan kepada saya untuk memastikan saya menato tanda lahir yang persis sama dan tidak boleh ada cacat sedikit pun. Kamu berbohong. Lepaskan aku. Tuan Su, semua yang saya katakan adalah benar. Jika saya berbohong sedikit pun, semoga saya mati dengan mengenaskan. Hari ini, saya membawa cairan penghapus tato. Jika Anda tidak percaya saya, tuangkan saja ini Kak. Tatonya bisa dihapus. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Kesempatan untuk mengaku. Mengaku? Su Ting Chuan, aku tidak pernah memberitahumu satu kebohongan pun. Sayang sekali. Kamu tidak pernah mempercayaiku. Cuci. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, jangan mendekat. Jangan mendekat. Tuan Zu, bersihkan. Lihat. Xiang Wan, buktinya sudah jelas. Apakah ada hal lain yang ingin dikatakan? Su Ting Chuan, saya benar-benar berharap saya tidak pernah bertemu denganmu. Cepat, selamatkan dia. Presiden Zu tidak bisa berenang. Mengapa perasaan ini terasa begitu akrab? Xiang Wan, apa yang sedang kamu lakukan? Siapa sebenarnya kau? Siapa saya? Su Ting Chuan? Saya benar-benar menyesal jika saya tahu apa yang akan terjadi hari ini. Saya seharusnya tidak pernah bertemu denganmu sejak awal. Xiang Wan, apakah kamu sudah gila? Bukti dan saksi semuanya ada di sini. Kamu masih berbohong. Apa yang kamu tunggu? Cepat singkirkan dia dari pandanganku. Tunggu. Bawa dia turun dulu. Tidakkah Anda mendengar saya? Apakah kalian semua tuli? Cepat bawa dia pergi. Jangan sentuh saya. Saya bisa berjalan sendiri. Presiden Su. Di mana dia? Nona Xiang, dia. Dia dikunci di ruang bawah tanah. Jiang Qingran, kamu sudah banyak berbohong. Bisakah kamu menutupi semuanya? Tutup mulutmu. Selama kamu mati, Ting Chuan tidak akan pernah meragukanku lagi. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu tahu bagaimana tanda lahir di tubuhku bisa ada?
Pernahkah kamu mencium bau daging terbakar? Kamu gila. Seseorang. Apakah ada orang di sini? Seseorang. Ini adalah ruang bawah tanah. Tidak peduli seberapa keras kamu berteriak, tidak ada yang akan datang. Wajah yang begitu cantik. Tidak heran kakakku begitu setia padamu. Sayang sekali. Dia tidak akan pernah melihatmu lagi. Presiden Su. Lepaskan. Presiden Su, cepat padamkan apinya. Ting Chuan. Ting Chuan, selamatkan aku. Su Ting Chuan. Su Ting Chuan, tolong saya. The film was translated Presiden Su, and narrated tubuh by Nona Xiang telah Emilia. ditemukan. Dia bukan Xiang Wan. Presiden Su, apa yang hilang? Biarlah hilang. Mohon terima belasungkawa kami. Aku bilang dia bukan Xiang Wan. Apa yang kalian tunggu? Cari. Kau bahkan tidak bisa menemukan seseorang. Ting Chuan, sebenarnya, kamu tidak perlu membeli cincin berlian semahal itu. Saya tahu kamu sibuk. Saya akan mengurus persiapan pernikahan ketika saatnya tiba. Kau bisa membeli apapun yang kau butuhkan sendiri. Aku masih ada rapat. Suami. Kita pasti akan bahagia. Di mana Anda? Ini akan dimulai dalam 10 menit. Meskipun dia bintang besar, dia seharusnya punya sedikit kesadaran waktu. Pergi dan lihat. Ya, Presiden Lu, kami masih belum bisa menghubungi N. apa? Tidak bisa dihubungi. Kalau begitu, ganti saja pembawa acaranya. Stasiun TV-mu. Jangan bilang, hanya punya satu. Pembawa acara yang bisa melakukan wawancara eksklusif. Dunia luar selalu sangat tertarik pada kehidupan pribadi Presiden Chu. Aku dengar Tuan Chu dan Nona Ji jatuh cinta pada pandangan pertama. Nona Ji Eng, yaitu Anda, istrinya saat ini, juga penyelamatnya. Apakah ini benar? Ponsel Xiang Wan. The film was translated and narrated by Presiden Chu, Emilia. tentu saja, itu benar. Ting Chuan, kamu ingin aku membicarakan ini, kan? Ting Chuan, siaran langsungnya masih berlangsung. Kamu mewakili seluruh perusahaan Chu. Nona Chu, apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Saat itu, kami masih di sekolah menengah atas. Ting Chuan tidak sengaja jatuh ke air. Aku kebetulan lewat dan menyelamatkannya. Kemudian, beberapa tahun kemudian, Ting Chuan menemukanku karena kalung ini. Ini pasti yang legendaris. Cinta pada pandangan pertama. Cinta Anda begitu menyentuh. Apa yang begitu menyentuh tentang itu? Menggunakan kalung palsu, menyamar sebagai dermawan penyelamat hidup. Apa yang begitu menyentuh tentang itu? Apa kau tidak merasa jijik? Xiang Wan. Xiang Wan. Siapa Xiang Wan? Izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi kepada semua orang. Selain menjadi Ana, saya punya identitas lain, yaitu mantan istri Tuan Su yang sudah meninggal. Xiang Wan.
Ana, semuanya sedang disiarkan langsung. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Presiden Lu, jangan khawatir. Lanjutkan siaran langsungnya. Saya jamin apa yang akan saya katakan akan membuat rating siaran langsung ini mengguncang seluruh kota Hai. Setelah berakting begitu lama, Anda akhirnya mengakuinya sekarang bahwa Anda adalah Xiang Wan. Silakan. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Tuan Zhu sebaiknya tanyakan pada istrinya sendiri. Siapa yang mengirim orang untuk menculikku? Apa sebenarnya yang dia inginkan? Penculikan apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bawa dia masuk. Jujurlah. Nora, selamatkan saya. Nona Zhu. Ini pengawalmu, kan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak tahu tentang ini. Ting Chuan, kamu harus percaya padaku. Meskipun ini adalah pengawal Qingran, itu tidak bisa membuktikan bahwa Qingran memerintahkannya. Su Ting Chuan, kau masih sangat percaya pada Jiang Qingran. Baik. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat fitnah, kebohongan, dalang dibalik penyuapan saksi. Siapa sebenarnya dia? Masuklah ke sana. Cepatlah. Kakak, Jangan panggil aku kakak. Beberapa orang ini, kamu seharusnya akrab dengan mereka, kan? dari kecelakaan mobil yang kau rekayasa 3 tahun lalu, yang menyebabkan aku masuk penjara, hingga kematian ibuku. Dan kemudian 3 tahun kemudian, berbagai metode kejam yang kau gunakan untuk benar-benar menghabisi kami. Jiang Qingran, berapa banyak orang yang sudah kau suap selama ini? Apa kau masih ingat dengan jelas? Apa yang membuatmu mengatakan itu? Bukti apa yang kamu punya? Apa buktinya? Kau mau bukti? Ya. Akan kuberi kau bukti. Ini berasal dari 3 tahun lalu. Catatan lengkap tentang Anda membuka rekening untuk mereka di luar negeri, memaksa mereka memberikan kesaksian palsu, dan kemudian membiarkan mereka membawa keluarga mereka untuk bersembunyi di luar negeri, orang-orang yang tidak akan pernah bisa kembali. Apakah itu Anda? Aku tidak. Apa yang dia katakan? Apakah itu benar? Saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Itu benar. Ting Chuan, orang-orang ini telah berulang kali mengubah cerita mereka. Kata-kata mereka tidak bisa dipercaya. Masih berdalih. Lalu bagaimana dengan video ini? Akulah yang menjebakmu. Bisakah itu meyakinkan semua orang? Ting Chuan, semua ini palsu. Itu Xiang Wan. Xiang Wan cemburu padaku. Cemburu karena kami menikah. Sengaja menjebakku. Alasan dia hari ini membawa semua orang ini ke sini adalah untuk mendorong opini publik dan merusak reputasiku. Xiang Wan, kamu sangat kejam. Saya kejam? Apa yang telah Anda lakukan kepada saya dan ibu saya adalah hal yang paling kejam. Jiang Qingran, saya sudah menelpon polisi sebelum datang ke sini. Apakah Anda akan menyerahkan diri? Atau Anda menunggu polisi menangkap Anda? Pilih sendiri, memanggil polisi. The film was Ting Chuan, translated and aku tidak mau pergi narrated ke by kantor polisi. Emilia. Kamu pernah bilang. Kamu bilang. Kamu akan melindungiku selamanya dan percaya padaku. Semuanya. Matikan siaran langsungnya. Su Ting Chuan. Apa maksudmu? Anda masih percaya omong kosong yang dia katakan? Xiang Wan, Qingran tidak memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Dia tidak bisa pergi dengan polisi. Apa yang Anda katakan? Sekarang setelah semuanya terjadi, mempertahankannya tidak akan membawa kebaikan bagi Anda. Selama Anda berjanji kepada saya untuk melepaskan Qingran, kompensasi apa yang Anda butuhkan, sebutkan saja. Zhu Ting Chuan, kamu akhirnya masuk akal. Su Ting Chuan. Jadi Anda sama sekali tidak peduli tentang kebenaran, bahkan jika Jiang Qingran melakukan pembunuhan dan pembakaran, melakukan kejahatan keji, Anda akan tetap melindunginya. Begitukah? Jumlah pada cek ini, Anda bisa mengisinya sesuka Anda. Saya harap semua ini akan berakhir di sini. Anda pikir semua yang telah saya lakukan adalah demi uang? Berapa banyak uang yang bisa menghidupkan kembali ibu saya? 3 tahun yang saya habiskan di penjara.
Dan semua luka ini di mata Anda. Berapa nilainya? Saya tidak menginginkan uang berapapun. Saya hanya ingin Jiang Qingran masuk penjara. Setiap orang yang berpartisipasi dalam hal ini, termasuk Anda, akan membayar harganya. Siapa Jiang Qingran? Kami mencurigai Anda menyewa pembunuh dan merencanakan kecelakaan mobil 3 tahun lalu. Ikut kami. Tuan, mohon jangan menghalangi penegakan hukum kami. Apa yang kamu lakukan? Ting Chuan, selamatkan aku, Ting Chuan. Kakak, selamatkan aku. Aku adikmu. Kenapa kamu membantu orang luar dan tidak membantuku? Aku tidak punya adik sepertimu. Bawa dia pergi. Kakak, Presiden Su, sesuatu terjadi. Grup tiba-tiba disegel untuk penyelidikan. Itu Anda. ya. Saya melakukannya. Kejahatan mendapat balasannya. Anda dan Jiang Qingran bekerja sama. Ketika Anda menjebak saya, Anda seharusnya tahu hari ini akan tiba. Apa yang kamu inginkan, Su Tingchuan? Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Pergi sana. Masalah Xiang Wan adalah masalahku. Xiang Wan. Bapak Zhu, panggilan ketua. Daripada mengancam kami di sini, Anda harus berpikir dengan hati-hati tentang bagaimana kembali dan menghadapi pertanyaan dari Dewan Direksi Su Corporation. Kembali ke perusahaan. Yobin, Anda baik-baik saja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Lihatlah pekerjaan bagus yang telah kamu lakukan. Beginikah caramu mengelola grup? Ya Tuhan. Kali ini, Zhu Corporation pasti akan diselidiki secara menyeluruh. Kakak, apa yang kamu pikirkan? Mengenai penawaran. Ada mata-mata dalam kelompok. Mengapa kamu menatapku? Kamu tidak berpikir saya melaporkan Zhu Corporation, kan? Saya menyuruh seseorang menyelidiki. Mantan istrimu yang melaporkan Zhu Corporation. Untuk benar-benar dipermainkan, seperti biola oleh seorang wanita, dan menyebabkan skandal sebesar The ini. film was Zhu Tingchuan, translated and apakah kamu narrated tahu by apa yang kamu Media. lakukan? Saya tidak punya rasa kepantasan. Anda punya. Memelihara wanita dan anak haram. Memaksa ibu saya bunuh diri. Su Mingli. Siapa yang lebih masuk akal dari Anda? Kamu bajingan. Kakak, Anda pikir saya masih akan membiarkan Anda memukul dan memarahi saya seperti sebelumnya? Jika Anda tidak ingin Su Corporation hancur, bereskan kekacauan Anda sendiri. ayah, tenanglah. Anak tidak tahu berterima kasih. Tidak, kakak tidak seperti ini sebelumnya. Dia pasti telah disihir oleh Xiang Wan itu. Dia sudah gila. Xiang Wan, kita seharusnya tidak membiarkannya hidup 3 tahun lalu. Jika ibu masih hidup, dia pasti akan sangat bersyukur. Xiang Wan, ada yang tidak beres. Apa yang terjadi? Paman, sesuatu terjadi pada Paman Xian. Ayo pergi, ikut aku ke keluarga Xian. Cepat-cepat. Pembohon, kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Perusahaan penipu, cepat kembalikan uangnya. Cepat kembalikan uangnya. Ayah, Paman, saya seharusnya tidak hidup di dunia ini. Saya membunuh putri saya. Saya membunuhnya dengan tangan saya sendiri. Xiang Wan, ayah. Ayah, aku Xiang Wan. Aku putrimu, Xiang Wan. tidak, kamu bukan Xiang Wan. Xiang Wan sudah meninggal. Saya membunuhnya dengan tangan saya sendiri. Ayah, tidak, saya belum mati. Ayah, dia benar-benar Xiang Wan. Xiang Wan tidak meninggal. Tidak meninggal. Xiang Qingshan, sekarang putrimu sudah kembali.
Biarkan dia melunasi utang perusahaan untukmu. Utang ratusan juta. Saya perkirakan putrimu tidak mampu melunasinya. Ayah, jangan dengarkan mereka. Selama keluarga kita bersama, masalah apapun bisa diselesaikan. Turun dulu. Tolong turun dulu. Baiklah. Xiang Chen. Kamu harus menjaga adikmu baik-baik di masa depan. Ayah, Paman. ayah, Ayah, Paman. ayah, jangan menakuti saya. Saya punya kabar baik lainnya untuk memberitahu Anda. Ayah. Di mana ambulansnya? Telepon 115. Cepat. Ayah. Bagaimana ayah saya? Aku minta maaf. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda berbohong kepada saya. Kan, tidak mungkin. Bagaimana mungkin ayah saya? Ayah. 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 Mengapa Anda harus melakukan ini? Mengapa bunuh diri? Xiang Wan. Tidak mungkin Paman bunuh diri. Apa maksudmu? Ini ponsel Paman. The Panggilan film was terakhir Paman translated sebelum meninggal. and narrated by M. Dibuat oleh Media. Zhu Tingchuan. Su Tingchuan, beraninya Anda bahkan menunjukkan wajah Anda di sini? Apakah Anda gila? Mengapa saya tidak bisa berada di sini? Jiang Qingran baru saja dibawa pergi. Dia bahkan belum masuk penjara. Dan Anda sudah memaksa ayah saya sampai meninggal. Anda ingin membalas dendam pada saya? Datanglah kepada saya. Mengapa Anda harus menyakiti ayah saya? Xiang Wan, ayah Anda bunuh diri dengan melompat dari gedung. Dia tidak. Xiang Wan, Zhu Tingchuan. Apa yang kamu lakukan? Saya tahu tentang masalah ketua Xiang, namun yang meninggal tidak bisa dihidupkan kembali. Terimalah belasungkawa saya. Zhu Tingchuan. Kami tidak butuh kebaikan palsumu di sini. Pergi sekarang. Kebaikan palsu saya? Lalu Anda punya kebaikan sejati? Utang 300 juta, bisakah Anda membayarnya kembali? Apakah Anda memiliki kemampuan untuk membayarnya kembali untuknya? Jika Anda ingin menyelamatkan grup Xiang, maka tanda tangani ini. Selama kamu menandatangani surat pernyataan ini, Presiden Zhu akan membantu keluarga Xiang melunasi utang besar. Grup Xiang berutang 300 juta. Meskipun Anda dijual, itu tidak akan cukup untuk membayarnya kembali. Jadi surat pernyataan ini adalah satu-satunya jalan keluar Anda. Su Tingchuan. Jadi semua yang telah Anda lakukan adalah untuk memaksa saya melepaskan Jiang Qingran. Saya beritahu Anda, sama sekali tidak mungkin. Nona Xiang, Anda salah paham. Hari ini, surat pernyataan ini, Anda harus menandatanganinya. Mau tidak mau. Lepaskan saya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Xiang Wan, Anda punya nyali. Namun meskipun dengan keberanian, Anda tetap tidak bisa menyelamatkan perusahaan Xiang. Xiang Wang, bagaimana kabarmu? Zhu Tingchuan, dasar bajingan. Su Tingchuan, Anda akan dihukum? Baiklah, saya akan menunggu. Ayo pergi.
Presiden Su, ini adalah Presiden Su, perawat yang bertugas mengatakan bahwa Nona Siang sudah berada di rumah sakit dan belum pergi. Tunggu. Pasien ini dari bangsal mana? Dokter, pasien di bangsal 703 sekarat. Presiden Su, 703 adalah bangsal Tuan Muda Su. Bagaimana ini bisa terjadi? Rumah sakit ini memiliki The film kamera was pengawas. translated Siapa yang and berani melakukan hal narrated seperti by itu? N-Media. Di mana Nona Zian? Presiden Su. Presiden Zu, Anda baik-baik saja? Persimpangan Jalan Funif. Nomor plat Haicheng B5237. Kirim seseorang untuk memeriksa rekaman pengawas. Nona Jian, orang itu sudah tertangkap. Siang Wan, kamu masih jatuh ke tanganku. Nona Jian, bagaimana kita harus menanganinya? Lemparkan dia ke perahu. Dan kirim dia ke Myanmar Utara untukku. Aku ingin dia hidup lebih buruk daripada mati. Ya, Nona Jian. Kakak, kenapa kamu? Jangan panggil aku kakak. Aku tidak punya adik sepertimu. Dan aku tidak akan berani punya adik sepertimu. Tidak, kakak, biarkan aku menjelaskan. Xiang Wan menjebakku. Aku melakukan ini karena dia memaksaku. Kakak, selama Xiang Wan pergi, aku akan tetap menjadi Nona Chu. Aku menikah ke keluarga Chu, juga bermanfaat bagi perusahaan Jing kita. Kenapa kamu membantu orang luar? Cukup. Selama bertahun-tahun, ibu selalu memperlakukanmu seperti putrinya sendiri. Apalagi yang tidak membuatmu puas? Apakah kamu harus menikah dengan keluarga Su? Memperlakukan aku seperti putrinya sendiri? Pada akhirnya, kamu tidak pernah memperlakukan aku sebagai keluarga. Sejak hari pertama aku masuk keluarga Jiing, aku takut setiap hari. Aku takut ketika aku bangun, aku akan kembali ke panti asuhan yang kotor dan berantakan itu lagi. Aku tidak berani membangkang. Alat musik, tiket, menari. Aku harus melakukan semuanya dengan sempurna. Apakah kamu tahu betapa lelahnya aku hidup? Jadi kamu sengaja mendekati Zhu Tengchuan dan tidak ragu untuk menjebak Xiang Wan untuk mengirimnya ke penjara? Itu Che Tingchuan. Dialah yang memberitahuku bahwa aku bisa melakukan apa saja. Dia bilang bahwa dia akan melindungiku seumur hidupku. Itu karena kau menyamar sebagai penyelamatnya. Xiang Wan, kamu berani datang? Mengapa aku tidak berani? Kalungku, kembalikan padaku. Kembalikan padamu. Apakah kalung ini milikmu? 5 tahun lalu, 200.000 uang tutup mulut. Kau menemukan desainer kalung ini dan menghapus namaku untuk mengukirnya kembali sebagai milikmu. Jadi ternyata Nona Siang hari itu
bertemu desainer di Dream Club adalah untuk ini. Kau ingin membunuhku untuk membungkamku. Kau hanya takut kebohongan itu akan terbongkar, bukan? Jadi kalian hari ini bertekad untuk melawanku? Apa yang kau inginkan? Kalau begitu jangan salahkan aku. Kakak, bagaimanapun, sekarang keluarga Jiang tidak memilikimu. Semuanya milikku. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Pergi ke dunia bawah. Dan jadilah sepasang kekasih. Apa yang kamu tunggu? Singkirkan mereka. Buang mereka. Buang mereka ke sungai. Baik, Nona Jian, Presiden Su. Aku memintamu untuk menangkap mereka. Kenapa kau menangkapku? Siapa yang ingin Anda bunuh? Xiangwan, The film was Yubin, apakah translated kalian baik-baik and saja? narrated by Ibu, M. jangan Media. khawatir. Kami baik-baik saja. Mama, kenapa Mama di sini? Jangan panggil saya ibu. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya membesarkan Anda selama bertahun-tahun hanya untuk membesarkan serigala bermata putih yang ingin membunuh putra saya sendiri. Orang tak tahu berterima kasih. Mama, bukan begitu. Biar aku jelaskan. Bukan begitu. Apalagi yang harus Anda jelaskan? Jika bukan karena Yobin melihat melalui rencana Anda dan mengganti pembunuhnya, apa yang akan saya lihat sekarang adalah mayat mereka. Mama, bukan begitu. Pasti Xiangwan. Mereka pasti berbohong padamu. Jiang Qingran. Sudah kubilang sejak lama bahwa jika kau terlalu banyak berbohong, cepat atau lambat akan terbongkar. Diam. Saya buta untuk ditipu oleh Anda selama bertahun-tahun. Mulai sekarang, saya memutuskan hubungan adopsi saya dengan Anda. Anda bukan lagi nona muda keluarga Jiing. Kirim dia ke kantor polisi. Saya tidak ingin melihatnya lagi. Tidak, tidak, tidak. Ting Chuan, selamatkan aku. Ting Chuan. Ting Chuan, Ting Chuan. Su Ting Chuan, aku tidak menyangka bahwa kau begitu sangat mencintai Jiang Qingran. Untuk datang menemuinya, kau bahkan tidak menginginkan nyawamu. Ini yang dia tinggalkan. Ambillah sebagai souvenir. Aku sangat menyesal. Tanganku terpeleset. Presiden Su, biarkan saya. Karena itu milikmu. Kau harus menjaganya baik-baik. Tidak perlu. Aku tidak mau barang yang sudah dipakai orang lain. Aku menganggapnya kotor. Su Ting Chuan, hal-hal yang telah kau lakukan padaku masih jelas dalam ingatanku. Ini belum berakhir. Perusahaan Siang. Aku pasti akan mengambilnya kembali dengan tanganku sendiri. Jenderal Zhu, mengapa Anda tidak menjelaskannya kepada Nona Zian? Anda terluka menyelamatkannya, mengakuisisi grup Zian. Kebangkrutan grup Siang. Keluarga Siang hancur. Apakah menjelaskan akan berguna? Jiang Qingran sekarang di bawah pengawasan polisi. Dia tidak mungkin melakukan penculikan itu sendirian. Maksud Anda? Nona Jiang punya kaki tangan. Ya. Pergi selidiki identitas kedua pembunuh itu. Ya. Xiangwan. Saya minta maaf. Ibu. Bibi Jiang, apa yang kau lakukan? Xiangwan. Saya yang mengecewakan Anda. Mengatakan hal-hal kasar sebelumnya. Melakukan banyak hal untuk menyakiti Anda. Aku. Itu semua sudah berlalu. Aku tidak memasukkannya ke hati. Tidak apa-apa. Ibu, setiap orang membuat kesalahan. Baik untuk memperbaiki kesalahanmu. Saya akan berubah, saya akan berubah. Bibi, ini sudah sangat larut. Kau harus masuk ke mobil. Baik. Kalau begitu kalian juga pulang lebih awal. Bawa mereka kembali dengan aman.
Pastikan tidak ada kecelakaan. Ya, Nyonya. Jangan khawatir, Ibu. Ayo pergi. Hati-hati. Baik. Apa ini? Perjanjian pengalihan ekuitas Jiang Corporation. Ibuku mengalihkan semua saham Jiang Corporation kepadamu. Dia mengatakan bahwa Jiang Medical tidak akan segan-segan The film was untuk sepenuhnya translated mendukung and Jiang Corporation narrated by untuk M bangkit Media. kembali. Kakak, saya terbang ke Haicheng minggu depan. Saya penasaran, apa hubungan Anda dengan pasien? Mengapa Anda begitu terburu-buru meminta saya merawatnya? Orang itu adalah anggota keluarga dari temanku. Teman? Pacar kawak atau pacar cewek? Aku masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Aku akan bicara denganmu nanti. Baik, sampai jumpa minggu depan. Jenderal Zhu. Ini adalah informasi tentang kedua pembunuh itu. Keduanya adalah buronan dengan catatan kriminal sebelumnya. Keduanya bersikeras bahwa Jiang Qingran menyewa mereka. Tidak ada dalang. Jiang Qingran tidak punya alasan untuk menyerang Jiang Chen. Ya, mengapa dia menyerang Tuan Muda Xian? Mungkinkah? Kasus akuisisi grup Xiang. Siapa yang sudah ke sini? Saya dengar dari sekretaris bahwa Tuan Muda kedua datang pagi ini. Desak Haimei untuk mencari cara mempercepatnya. Kirim barang secepat mungkin. Agar tidak menjadi rumit, baik, Presiden Xiong. Siapa Anda? Siapa yang mengizinkan Anda masuk? Benda macam apa Anda ini? Berani menghentikan Tuan Muda ini? Minggir. Ayo, pindahkan semuanya ke dalam. Tua, apa yang ingin Anda lakukan? Tuan apa? Grup Xiang telah diakuisisi oleh Grup Zhu. Jika Anda masih ingin bekerja di sini, Anda harus memanggil saya Jenderal Zhu. Meja busuk dan kaki busuk. Pindahkan keluar untuk saya. Berhenti. Bukankah ini yang kembali dari kematian, Nona Xian? Wajah Anda sudah pulih dengan baik. Saya hampir tidak mengenali Anda. Sui Jinyan. Apa yang kau inginkan? Ini grup Xiang. Grup Xiang? Korporasi Xiang sudah diakuisisi oleh Grup Zhu, jika saya tidak salah. Ini tanda tangan Anda kan, Xiang Wen? Saya di sini. Ini hanya atas nama korporasi Zhu kami, untuk memulai redekorasi lebih awal dari jadwal. Apakah ada masalah dengan itu? Sui Jinyan. Sebelum akuisisi resmi, tempat ini masih bermarga Xiang. Kau tidak berhak membawa orang masuk ke sini. Saya tidak memenuhi syarat. Biar kulihat, aku pantas atau tidak. Pindahkan mereka keluar untuk saya. Jangan sentuh mereka. Xiang Wen. Mengingat Anda adalah mantan ipar saya. Mohon pada saya akan memberi Anda posisi sekretaris. Dasar wanita jalang. Tuan Muda Jian datang tepat waktu. Terburu-buru menjadi pahlawan untuk menyelamatkan wanita dalam kesulitan. Su Jinyan, anjing yang mengandalkan kekuasaan tuannya harus memilih tempat yang tepat terlebih dahulu. Selagi aku masih bersikap masuk akal, pergi dari sini sekarang. Anda memanggil saya anjing? Bukankah Xiang Wan hanya sepasang sepatu usang yang sudah dirusak oleh kakak saya? Anda suka memungut sampah sebanyak itu? Tidakkah Anda jijik? Apa yang kamu katakan? Jangan pedulikan berandalan semacam ini. Panggil keamanan. Ya. Kakak. Kakak. Xiang Wan adalah orang jahat, mengandalkan Jiang Youbin. Gigolo ini mendukungnya. Sekarang dia ingin merobek kontrak. Dan membuat saya terlihat seperti The ini. film was translated and narrated Su by Jinyan, M Media. jaga mulutmu.
Ketika Anda belum bercerai dengan kakak saya, kalian berdua sudah ambigu. Sekarang Anda bahkan melakukannya di depan kami. Betapa tidak tahu malu. Saya malu untuk Anda. Ulangi itu. Anda ingin memukul seseorang? Ayo, pukul saya di sini. Pukul saya, dan saya akan mengirim Anda ke penjara. Yobin, Yobin. Pergi dari sini. Yobin. Lepaskan aku. Zhuting Chuan. Ini yang kau sebut akuisisi. Jika Yobin terluka, aku belum selesai denganmu. Kau sangat peduli padanya? Kakak salah. Sudah cukup memukul? Cukup. Cukup. Presiden Zhu, jika Anda terus melangkah, seseorang akan mati. Kasus akuisisi. Ini dia, ini dia, ini dia. Ini dia. Bagaimana? Grup Su akan menyelesaikan akuisisi sesuai rencana. Kejadian hari ini murni kecelakaan. Tidak sengaja. Jiang Qingnan menjebakku itu, tidak sengaja. Kakakmu membuat masalah di perusahaanku, juga tidak sengaja. Zhuting Chuan. Kecelakaan yang kau bicarakan, benar-benar cukup banyak. Percaya atau tidak, itu terserah padamu. Tapi akuisisi grup Xiang adalah sesuatu yang tidak akan ada perubahan. Kau belum pergi. Saya pergi sekarang. Zhuting Chuan. Utang-utang Xiang Corporation. Aku akan bertanggung jawab penuh. Tanggung jawab. Berdasarkan dirimu. Berdasarkan seluruh Jiang Corporation. Karena Jiang Corporation akan berinvestasi 500 juta di Xiang Corporation sebagai modal Ventura. Kau menggunakan perasaan pribadi untuk menyalahgunakan 500 juta dana publik Dewan Direksi, apakah mereka akan setuju? Tentu saja mereka akan setuju, karena setelah investasi itu, Jiang Corporation dan Xiang Corporation akan menjadi satu entitas. Apa maksudmu? Kamu masih tidak mengerti? Yobin. Apa yang kau lakukan? Xiamual, mari kita menikah. Ya Tuhan. Aku tahu. Presiden Zhu. Kau setuju begitu saja? Apa kau tidak takut dia menikahimu hanya untuk perusahaan Xiang? Kau pikir semua orang sama serakahnya denganmu? Bahkan jika Xiang Corporation diakuisisi oleh Jiang Corporation, itu lebih baik daripada jatuh ke tangan orang sepertimu. Seseorang sepertiku? Aku bertanya padamu, orang macam apa aku ini? Zhuting Chuan, apa yang ingin kamu lakukan pada tunanganku? Tunangan. Zhuting Chuan, dalam kapasitas saya sebagai Presiden Xiang Corporation, saya secara resmi memberitahukan Anda bahwa akuisisi ini dihentikan. Mulai sekarang, Anda tidak punya hak untuk mencampuri Xiang Corporation. Xiang Wan. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apa kau yakin ingin menikah dengannya? Ya. Aku tidak setuju. Zhuting Chuan, menurutmu kamu siapa? Hak apa yang kamu miliki untuk tidak setuju? Berdasarkan fakta bahwa dia adalah mantan istriku. Mantan istri, kau masih ingat aku mantan istrimu? Lalu, apakah kau ingat bahwa alasan aku menceraikanmu saat itu adalah karena kau berselingkuh? Nora Xiang, itu semua salah paham. Kesalahpahaman yang membuatku dipenjara. Kesalahpahaman yang juga membunuh orang tuaku. Xiang Wan. Kau harus menikah bagaimanapun caranya. Setelah tanggal pernikahan ditetapkan, aku akan memberitahumu antar tamu keluar. Kakak, Xiang Wan, jalan itu
Berpikir dia bisa mencapai langit dalam sekali lompatan dengan menempel pada Jiang Yobien. Mempermalukanmu di depan umum. Ketika kita mendapat kesempatan, aku akan mencari seseorang untuk mengurus mereka berdua. Apa yang kau katakan? Tidak ada apa-apa, Kakak. Tentang proposal proyek, hanya karena aku tidak menyelesaikan masalah denganmu. Apa kau pikir ini sudah selesai? Tidak. Keluar. Apa maksudmu Dr. Meikun? Tidak bisa dihubungi. Bagaimana bisa dia tidak bisa dihubungi? Dia masuk ke mobil di bandara dan kemudian menghilang. Kami sudah menelepon polisi. Polisi sedang mencari di seluruh kota. Jika ada berita, kami akan memberitahumu sesegera mungkin. Berapa lama kita harus menunggu? Jiang Wan, tenang dulu. Bagaimana aku bisa tenang? Kakakku terbaring di sana sekarang. Jika dia tidak segera dioperasi, dia tidak akan pernah bangun lagi. Pasti ada jalan. Perawatan medis sangat maju sekarang. Presiden Siang, Tuan Muda Ji, polisi telah menemukan catatan panggilan Dr. Meikun. Mereka menemukan bahwa selama waktu ini, dia dan Presiden Chu telah berkomunikasi. Kamu mengatakan polisi mencurigai Dr. Meikun diculik oleh Zhu Tingchuan. Jiang Wan. Presiden Su. Desainer berkata, ukiran pada kalung telah sepenuhnya diperbaiki. Setelah operasi Xiang Chen selesai, berikan kalung itu kepada keluarga Xiang. Tidakkah Anda akan memberikannya kepada Nona Xiang secara langsung? Siapa itu? Nona Xian, mengapa Anda di sini? Su Tingchuan. Di mana Meikun? Meikun. Nona Xian, apa yang terjadi? Su Tingchuan. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Di mana Dr. Meikun? Ayo pergi, ayo masuk dan bicara. Aku bertanya padamu di mana dia? Nona Xian, mari kita bicara baik-baik. Maafkan aku. Su Tingchuan? Bukankah Siang Corporation yang kau inginkan? Aku akan memberikannya padamu. Ini atas namaku, semua saham Siang Corporation. Sudah ku tanda tangani. Aku sekarang secara sukarela mengalihkannya kepadamu tanpa biaya. Asalkan kau membiarkan Dr. Meikun keluar. Bantu aku periksa. Aku akan segera pergi. Apalagi yang harus diselidiki? Su Tingchuan? Belum cukup kau berakting? Dr. Meikun, bukankah dia dibawa pergi olehmu? Kakakku masih terbaring di rumah sakit. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku sudah akan mengalihkan semua saham Siang Corporation kepadamu. Apalagi yang kau ingin aku lakukan? Tenanglah. Zhu Tingchuan, lepaskan Jiang Wan. Pergi, ayo masuk dan bicara. Lepaskan aku. Jiang Wan. Tuan Muda. Hentikan dia. Ya. Lepaskan, biarkan aku masuk. Zhu Tingchuan, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Bagaimana jika aku menyentuhnya? Ini keluarga Zhu. Kau tidak punya hak untuk memerintahku. Zhu Tingchuan, jika kamu berani menyakitinya, aku akan mempertaruhkan seluruh Jiang Corporation. Dan aku tidak akan melepaskanmu. Lepaskan dia sekarang. Juga, serahkan Dr. Meikun kepadaku. Su Tingchuan. Apa sebenarnya yang kau ingin aku lakukan agar kau melepaskannya? Apakah itu memberimu Jiang Corporation? Atau tidak mengejar kesalahan Jiang Qingran? Aku menyetujui semuanya. Aku memohon padamu. Su Tingchuan. Aku mohon padamu, tolong selamatkan kakakku. Jiang Wang, jangan memohon padanya. Cepat bangun. Zhu Tingchuan, apakah kamu manusia? Bangun. Su Tingchuan. Orang tuaku sudah tiada.
Kakak sulungku adalah satu-satunya keluargaku. Tolong. Biarkan dia pergi. Aku tidak membawa Mikun pergi. Aku sudah meminta Kyulin untuk menyelidiki. The film Siang was Wan. translated and Aku narrated benar-benar by menyesal. M-Media. Menyelamatkanmu 10 tahun yang lalu. Jika aku tidak menyelamatkanmu, orang tuaku tidak akan meninggal. Dan kakakku tidak akan koma. Tidak akan ada hari ini. Su Tingchuan. Menikahimu adalah keputusan yang paling kusesali dalam hidupku. Apa yang kau katakan? Su Tingchuan. Aku tidak akan memohon padamu lagi. Aku akan menemukannya sendiri. Nyawa adikku. Aku akan menyelamatkannya sendiri. Xiang Wan. Ayo pergi. Berhenti. Tempat macam apa keluarga Su itu? Datang sesukamu. Pergi sesukamu. Pergi. Singkirkan dia. Xiang Wan. Yolbin. Su Tingchuan. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Kau tidak ingin menikahiku. Karena orang yang selalu ingin kau nikahi adalah dia, kan? Katakan apapun yang kau mau. Lepaskan aku. Zhu Tingchua. Jangan sentuh dia. Yolbin. Su Tingchuan, biarkan dia pergi. Kau begitu peduli padanya? Lalu siapa yang kau pilih, dia atau saudaramu? Apa maksudmu? Yolbin. Su Tingchuan. Kau gila. Kau menyakitinya. Keluarga Jiang tidak akan pernah melepaskanmu. Kau pikir aku takut? Apa gunanya ini bagimu? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Jika aku berkata, yang kuinginkan adalah kau. Apa yang kau katakan? Aku ingin kau tinggal di sini malam ini. Su Tingchuan? Wanita macam apa yang tidak bisa kau miliki? Kau menginginkan aku, mantan istri yang sudah bercerai ini. Pilihan ada di tanganmu. Xiang Wan, jangan dengarkan dia. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Pergi sekarang. Pukul dia. Jangan. Aku berjanji padamu. Aku punya satu permintaan lagi. Biarkan Mikun mengoperasi adikku. Baik. Aku berjanji padamu. Xiang Wen, jangan janjikan padanya. Xiang Wan. Bajingan. Zhu Tingchuan. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu. Mengapa kau bersembunyi? Lihat aku. Aku merasa jijik. Saat kau mencium Jiang Yubin, tidakkah kau merasa jijik? Katakan padaku, di mana dia menciummu? Apakah itu penting? Su Tingchuan, kita sudah bercerai. Bahkan jika aku tidur dengannya. Apa hubungannya denganmu? Kau tidur dengannya? The film was Jawab aku. translated and narrated by M-Media. Ya. Aku sedang terburu-buru. Tolong cepatlah. Lepaskan dia segera setelah kau selesai. Bahkan di saat seperti ini, kau masih memikirkan orang lain. Baik. Baiklah. Aku akan mewujudkannya untukmu. Ya, kami tidur bersama.
keluar. Aku melakukan apa yang kujanjikan padamu. Aku harap kau juga menepati janjimu. Keluar. Xiang Wan. Xiang Wan. Xiang Wan, bangun. Seseorang. Darah, Dokter. Panggil dokter. ya. Yolbin, Dia sudah minum obat. Selama lukanya tidak terinfeksi, dia akan baik-baik saja untuk saat ini. Apa maksudmu untuk saat ini? Ada apa dengannya? Zhu Tingchuan, apakah kamu buta atau hilang ingatan? Kakinya patah karena kamu. Dan menderita segala macam penyiksaan di penjara. Setelah keluar, dia nyaris lolos dari kematian beberapa kali. Agar kamu percaya dia adalah Anna. Dia menjalani operasi restorasi kulit. Ini hampir merenggut separuh hidupnya. Dia sangat rapuh sekarang. Seperti selembar kertas. Selama angin bertiup, itu bisa hancur berkeping-keping. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apakah ini trik yang kau inginkan? Dia jelas baik-baik saja. Semua ini berkat kamu. Zhu Tingchuan, dengarkan baik-baik. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan hidup lebih dari 5 tahun. Apakah kamu mengerti? Selama Presiden Zhu menjaga dirinya dengan baik, Nona Xiang pasti akan membaik. Jangan terlalu khawatir. Qiulin. Aku selalu berpikir sebelumnya bahwa orang hanya memanfaatkan satu sama lain. Bahkan ayah dan anak saling merencanakan kejahatan. Dan saudara saling bermusuhan. Namun Xiang Wan menikahiku. Hanya demi keuntungan perusahaan Xian. Tapi hanya Jiang Qingran menyelamatkan hidupku. Membuatku merasa. Aku merasa dia adalah orang terbaik di dunia ini. Anda juga ditipu oleh Jiang Qingran. Apakah aku sangat bodoh? Aku tidak bisa menyalahkan siapapun. Presiden Zhu, Katakan padaku. Jika dia tidak bertemu denganku. Dan telah menikah dengan Jiang Yulbin. Apakah dia akan menjalani hidup yang baik sekarang? apakah Anda akan membiarkan Nona Xiang pergi? Kau bisa pergi sekarang. Ya. Kamu mematahkan kakinya. Dan dia menderita segala macam penyiksaan di penjara. Setelah keluar, dia lolos dari kematian beberapa kali. Agar kamu percaya dia adalah Anna. Dia menjalani operasi restorasi kulit. Ini hampir merenggut separuh hidupnya. Xiang Wan. Aku salah. Aku salah sejak awal. Itu adalah kekeras kepalaanku. Yang membuatku mengenali orang yang salah dan membalas kebaikan yang salah. Kau menyelamatkanku. Tapi yang kubalas padamu hanyalah rasa sakit. Kau benar. Orang sepertiku pantas dihukum.
Xiang Wan. Bisakah kau masih memaafkanku? Nona Xiang, tolong makan sesuatu. Kau bisa pergi sekarang. Ya, Tuan Muda. Kalung itu sudah diperbaiki. Pakai dan lihatlah. Su Tingcuan. Berapa lama kau akan mengurungku? Jika kau memakainya, aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimana kabarmu? Kau baik-baik saja? Xiang Wan. Jika aku tidak melakukan begitu banyak hal untuk menyakitimu, apakah kau akan menyesal menikahiku? Jika aku tidak mengenali orang yang salah, apakah kau akan jatuh cinta padaku? Xiang Wan. Beri aku kesempatan. Beri aku kesempatan. Aku tidak bisa. Karena di dunia ini, tidak ada bagaimana jika pisau ini adalah untuk orang tuaku dan kakak laki-laki. Pisau ini adalah untuk diriku sendiri. Apakah kau sangat membenciku? Aku tidak sabar untuk membunuhmu. Kecuali kau mati. The film was translated Kalau and tidak, narrated by M Media. aku tidak akan pernah memaafkanmu. Indikator pasin ranjang ke-6 terlalu rendah. Perhatikan. Baik, dokter. Xiang Wan. Xiang Wan. Xiang Wan, kamu sudah bangun. Yolbin, Anda sudah koma selama 3 hari. Yolbi dan aku sangat khawatir. kakak, Pelan-pelan, pelan-pelan. kakak. Kau baik-baik saja sekarang. Berkat Yolbi dan Dr. Meikun. Bukankah Dokter Meikun hilang? Malam itu, polisi mendapatkan informasi yang tepat dan menemukan Dr. Meikun tepat waktu. Operasinya berjalan lancar. Xiang Chen akan segera keluar dari rumah sakit. Apakah aku bermimpi? Tentu saja, ini bukan mimpi. Gadis bodoh, ketika kamu sembuh, kakak akan membawamu pulang. Berita terkini, Haicheng pada Fajar 17 Agustus tahun 2024. Presiden Grup Zhou, Xu Tingjuan, meninggal karena sakit mendadak.
Dia sudah mati. Kakak. Yobin, apakah yang dikatakan berita itu benar? Benar, grup Zoo mengeluarkan obituari. Kamu masih dalam keadaan koma saat itu. Orang seperti ini pantas mati. Ini semua adalah balasan. Bagaimana dia bisa mati? Apakah karena pisauku? Pisau apa? Xianghua, apa yang Anda bicarakan? Tidak mungkin. Pisau itu dulu, bukan luka yang mematikan sama sekali. Aku membunuhnya. Xianghua, kamu sudah pergi malam itu. Kematian Zhu Tingchuan tidak ada hubungannya denganmu. Mengerti? Yubin benar. Zhu Tingchuan, orang seperti ini, dia pantas mendapatkannya. Karena keluarga Zhu tidak memanggil polisi, itu berarti mereka tidak berencana untuk menindaklanjuti masalah ini. Xianghua, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan sebutkan lagi kepada siapapun. Tentang kematian Chu Tingchuan. Itu adalah pukulan besar bagi ketua grup Chu. Stroke mendadak dan dirawat di rumah sakit. Grup Chu akan diambil alih oleh tuan muda kedua keluarga Chu. Dilaporkan, dia akan mengadakan pemakaman dalam 3 hari. Zhu Tingchuan? Aku tidak menginginkan nyawamu. Kejahatan yang kau lakukan harus dihukum oleh hukum. Seharusnya bukan aku. Aku akan menyerahkan diri besok. Sebelum itu, aku akan mengantarmu untuk terakhir kalinya. Bagaimanapun, kita adalah suami istri. Aku tidak ingin kau pergi terlalu kesepian. Kalian semua tunggu di luar. Tidak ada yang diizinkan masuk. Ya, tuan muda kedua. Ayah, lihatlah putramu yang The baik. film was translated and Karya narrated terbesarmu by dalam M hidup ini. Media. Menyaksikan dirimu dengan susah payah, anak yang kau besarkan, mati begitu saja. Sakit sekali, Kang. Ingin tahu bagaimana dia meninggal? Aku akan membunuhnya sendiri. Mengapa? Zhu Jinyan yang membunuh Zhu Tingchuan. Mengapa? Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, tidak peduli seberapa sering dia tidak mematuhimu, kau memanjakannya. Mengajarinya cara mengelola perusahaan. Mengajarinya cara mewarisi kekayaan keluarga Zhu, hanya karena dia adalah putra dari istri pertama, sementara aku hanyalah anak haram. Hanya pantas terperangkap di selokan, melakukan hal-hal itu untuk keluarga Zhu. Kesepakatan menjijikan itu, berdasarkan apa? Dan kau ingin tahu mengapa kau menderita stroke? Karena aku meracuni jenis teh yang paling kau sukai. Kau akan menderita. Sudah lebih dari 20 tahun. Aku akhirnya menunggu sampai hari ini. Mulai sekarang, tidak akan ada yang pernah bisa menginjak kepala Zhu Jinyan. Keluarga Zhu adalah milikku. Siapa? Siapa yang bermain-main? Keluar. Keluar. Xianghua, Tuan muda kedua, aku tidak melihat apa-apa. Aku tidak mendengar apa-apa.
Kau merekam video? Tidak. Su Jingyan, selama kau melepaskanku, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Aku tidak pernah percaya kata-kata orang hidup. Aku hanya percaya orang mati. Aku ingin kau mati di depan Zhu Tingchuan. Su Tingchuan? Apakah kau manusia atau hantu? Xiang Wan, kau baik-baik saja. Su Tingchuan, kau masih hidup? Zhu Tingchuan, kau tidak mati? Tanpa menggunakan trik, mati sekali. Bagaimana aku bisa melihatmu menunjukkan warna aslimu? Kau sudah lama menunggu hari ini. Keluarga Zhu awalnya milikku. Jadi ini adalah alasanmu merencanakan semua ini. Ya, jadi kenapa? Sejak hari aku masuk keluarga Zhu, aku sudah berpikir, betapa hebatnya jika kau tidak ada. Tapi kau, bagaimana bisa kau begitu cantik, banjir yang begitu dalam? Bagaimana mungkin itu tidak menenggelamkanmu? Jadi Su Tingchuan jatuh ke air waktu itu. Itu karena kau? Itu aku yang melakukannya. Jadi kenapa? Aku tidak menyangka kamu. Orang baik ini harus menyelamatkannya. Kamu bahkan menikah dengannya. Apa menurutmu aku bisa membiarkanmu bahagia? Aku mengambil kalung yang kamu hilangkan untuk menemukan Jiang Qingran. Aku mencari kerja sama dengannya, menabur perselisihan. Aku benar-benar tidak menyangka wanita itu akan menjadi begitu gila sampai tidak menginginkan kakinya demi menikah dengannya. Jadi semua ini, dari awal sampai akhir, Film was itu semua translated karena kau. and narrated by M Kau Media. demi mendapatkan keluarga Zhu. Tidak ragu membunuh 2 anggota keluarga Xiang, Su Jinyan. Kau benar-benar gila. Benar, aku gila. Aku hanya ingin mendapatkan keluarga Zhu. Aku ingin membiarkan Zhu Mingli melihatmu mati. Kamu harus mati. Su Tingchuan, Matilah demi aku. Xiang Wan lari. Tidak ada yang akan pergi kemanapun. Semua orang harus mati di sini. Ayo pergi. Ayo pergi. Pergi sekarang. Mengapa sampai mati kamu masih melindunginya? Xiang Wan, ayo pergi. Jangan pergi. Mulai sekarang, dia dalam perawatanmu. Su Tingchuan, Xiang Wan, ini yang bisa kulakukan untukmu. Hal terakhir. Aku berutang terlalu banyak padamu. Saya tidak bisa mengharapkan pengampunan Anda. Saya percaya. Di hari-hari tanpa saya, Anda pasti akan hidup lebih baik. Sedangkan saya, sisa hidup saya akan dihabiskan dalam pertobatan. Saya akan mendoakan Anda. Saya harap Anda aman dan bahagia. Anda harus bersama orang yang Anda cinta. Menua bersama. Dan tetap bersama seumur hidup.